Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haikal Ibrahim dengan NIM 221118171 dari kelas Elektro C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi satelit dan radio. Komunikasi satelit merupakan sebuah satelit buatan yang ditempatkan di angkasa dengan tujuan telekomunikasi. Adapun karakteristik dari sistem komunikasi satelit, yang pertama yaitu dapat menempuh jarak yang jauh tanpa penguatan. Lalu konsekuensinya bersifat aktif dan penguatnya yang onboard. Lalu yang kedua, berada di daerah yang tidak dihuni oleh manusia. Yang ketiga, perbaikannya dapat dianggap mustahil saat si satelit itu diluncurkan ke orbit. Lalu selanjutnya ada perbedaan antara komunikasi satelit dengan kabel jarak jauh atau long distance kabel. Long distance kabel bersifat point to point, sedangkan satelit bersifat point to multi point atau multi point to multi point. Yang kedua, perbedaan yang kedua yaitu biaya pada kabel akan meningkat tergantung seberapa jauh jaraknya, sedangkan pada satelit tidak tergantung pada jarak. Yang ketiga, transmisi satelit dapat mengatasi hambatan fisik dan politik yang tidak dapat dilewati oleh kabel. Lalu satelit dapat menyediakan layanan bagi mobile terminal. Selanjutnya ada elemen dasar sistem komunikasi satelit. Elemen dasar ini ada dua, yaitu space segment yang merupakan perangkat yang diorbitkan ke angkasa, dan yang satu lagi ada ground segment, yaitu penerima yang ada di bumi. Space segment berfungsi sebagai struktur, payload, power supply, kontrol suhu, dan lain-lain. Sedangkan ground segment sebagai user. Nah, pada ground segment ini ada jaringan indoor unit yang meliputi modem, inverter, baterai, dan lain-lain, dan juga ada jaringan outdoor unit yang meliputi antena, LNA, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada struktur sistem komunikasi satelit, dapat dilihat pada gambar. Nah, di sini dapat dilihat pada gambar ada space segment, ada ground segment. Nah, si transmitter mengirimkan gelombang ke satelit itu dinamakan uplink. Lalu si satelit mengirimkannya ke receiver itu dinamakan downlink. Yang di tengah-tengahnya itu ada control station, TT dan C. Pada space segment, kualitas dari suatu link radio ditentukan oleh carrier to noise ratio, dan kualitas overall link menentukan kualitas yang sinyal yang dikirim ke end user. Nah, selanjutnya satelit memiliki dua peranan, yaitu memperkuat receiver untuk retransmisi pada posisi downlink. Yang selanjutnya mengubah frekuensi carrier untuk menghindari reinjection dari sebagian transmitted power ke receiver. Nah, selanjutnya ada ground segment, terdiri dari seluruh stasiun bumi. Dari SBY tersebut dikirim ke end user. Nah, stasiun ini dibedakan atas ukurannya berdasarkan volume trafik dan tipe trafiknya. Ukuran stasiun terbesar yaitu dengan diameter 30 meter, dan stasiun terkecil memiliki diameter dengan 0,6 meter. Selanjutnya ada topologi network topologi. Nah, network topologi ini dibagi beberapa bagian, dapat dilihat pada gambar. Yang pertama ada point to point network. Point to point network ini merupakan komunikasi yang terjadi antara dua stasiun. Nah, yang kedua ada mesh network, dapat dilihat pada gambar. Mesh network ini terdapat satu tambahan stasiun yang bernama hub station. Nah, fungsi dari hub station ini yaitu untuk memonitoring antara stasiun A dan stasiun B. Yang ketiga ada star network. Star network hampir sama strukturnya dengan mesh network,
mempunyai 3 stasiun. Namun di sini si stasiun A dapat mengirim informasi kepada B tanpa dikirim melalui stasiun B. Jadi bisa dikirim ke hub station. Jadi stasiun A ini memiliki 2 jalan untuk mengirimkan si informasi tersebut. Nah, selanjutnya ada orbit. Orbit merupakan lintasan yang dilalui satelit. Satelit akan bergerak semakin pelan jika jarak si bumi meningkat. Lalu orbit ada yang namanya orbit eliptik. Orbit ini memiliki sudut inklinasi 64 derajat terhadap bidang ekuatorial. Nah, lalu orbit ini ada 3 bagian atau dibagi 3, yaitu ada orbit Leo, Meo, dan Geo. Orbit Leo memiliki ketinggian konstan dan berjarak ratusan kilometer dan memiliki sudut inklinasi 90 derajat. Lalu selanjutnya ada orbit Meo. Orbit Meo ini memiliki jarak 10.000 km dengan sudut inklinasi 50 derajat. Yang terakhir ada Geo. Orbit Geo ini berjarak 35.000 km lebih dengan zero inclination. Selanjutnya ada telekomunikasi radio. Telekomunikasi radio merupakan suatu bentuk komunikasi modern yang memanfaatkan gelombang radio sebagai sarana untuk mengirim pesan sampai tujuan. Nah, telekomunikasi radio ini memiliki keuntungan, yaitu bisa menjangkau daerah yang cukup luas dan tidak diperlukan kabel yang rumit. Nah, untuk kerugiannya bisa terjadi gangguan komunikasi bila terdapat suatu interferensi. Untuk menghindari interferensi, maka dibutuhkan pengaturan alokasi frekuensi yang digunakan pada tiap daerah. Nah, selanjutnya ada band frekuensi radio. Dapat dilihat pada gambar. Band frekuensi radio ini semakin rendah frekuensinya, maka panjang gelombangnya akan semakin besar. Nah, selanjutnya ada propagasi gelombang radio. Gelombang ini dapat merambat melalui beberapa medium, diantaranya padat, cair, dan udara. Propagasi ini dibagi menjadi propagasi gelombang tanah dan propagasi ionosfer. Propagasi gelombang tanah meliputi gelombang langsung, lalu gelombang pantulan tanah, dan yang ketiga gelombang permukaan tanah. Nah, berikut adalah gambar dari pantulan gambar propagasi. Nah, pada gambar transmitter memiliki 2 jalur, yaitu ada skywave dan groundwave. Untuk skywave saat menyentuh ionosfer maka akan langsung dipantulkan. Nah, selanjutnya pada propagasi gelombang tanah. Pada propagasi gelombang tanah ada gelombang langsung, yaitu dapat dilihat pada gambar gelombang yang langsung merambat ke receiving antena. Nah, lalu ada gelombang pantulan tanah. Nah, si gelombang ini merambat tapi menyentuh permukaan tanah dan memantul, dan gelombang tersebut memantul dari tanah untuk menuju ke receiving area antena. Selanjutnya ada gelombang permukaan tanah. Di sini gelombang permukaan tanah ini merambat menyusuri permukaan tanah untuk sampai ke receiving antena. Selanjutnya ada propagasi ionosfer. Propagasi ini memanfaatkan ionosfer untuk memantulkan gelombang. Nah, terletak pada 50-500 km di atas permukaan bumi. Nah, propagasi ini terbentuk dengan adanya sinar matahari. Nah, pada propagasi ini terdapat perbedaan derajat ionisasi yang menghasilkan
eh, lapisan ionosfer ke beberapa lapisan, diantaranya lapisan D, lapisan E, dan lapisan F. Nah, berikut adalah gambar lapisan-lapisan. Nah, pada lapisan D dapat dilihat merupakan lapisan yang paling bawah dari ionosfer. Nah, lapisan D ini juga menyerap gelombang dengan frekuensi yang rendah. Nah, lapisan D dapat dilihat pada jika siang hari lapisan D akan maksimal, dan jika malam hari lapisan D akan menghilang. Selanjutnya ada lapisan E. Lapisan E ini memantulkan gelombang dengan frekuensi 20 MHz. Nah, lapisan E ini pada malam hari si lapisan ini akan menyusut. Nah, lalu ada lapisan F. Lapisan F ini memiliki gelombang dengan frekuensi yang tinggi atau high frequency. Nah, pada siang hari si lapisan F ini terdapat dua bagian, yaitu ada F1 dan F2. Nah, pada malam hari si kedua bagian ini akan menyatu. Nah, pada propagasi ini terdapat rugi-rugi yang menyebabkan ketidaksempurnaan yang diterima oleh antena penerima. Nah, yang menyebabkan rugi-rugi tersebut diantaranya adanya fading atau sinyal di penerima melemah atau menguat, lalu adanya interferensi dengan gelombang lain, dan yang terakhir hilangnya daya saat transmisi. Nah, selanjutnya ada antena dalam komunikasi gelombang radio. Antena ini merupakan komponennya. Untuk daerah dengan frekuensi melebihi 30 MHz itu menggunakan antena VLF dan UHF. Nah, antena VLF dan UHF ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada antena omnidireksional dan antena direksional. Antena omnidireksional. Antena ini memiliki arah pancar ke segala arah. Omnidireksional ini digunakan pada stasiun mobile service atau pada siaran TV atau radio. Nah, omnidireksional ini memiliki dua macam, yaitu antena dengan polarisasi vertikal dan antena dengan polarisasi horizontal. Selanjutnya ada antena direksional. Antena ini memancarkan daya pancar ke satu arah. Nah, antena ini digunakan untuk perhubungan titik ke titik. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis dari antena direksional. Yang pertama ada antena corner reflektor. Antena yaitu si reflektornya berbentuk array pada parasitic elemen pada dua buah bidang yang saling berpotongan yang membentuk sudut. Selanjutnya ada antena Yagi-Uda. Antena ini terdiri dari driven element, reflektor, direktor, dan boom. Dan yang terakhir ada antena parabola. Antena ini untuk daerah dengan frekuensi UHF. Nah, prinsipnya yaitu memusatkan tenaga radiasi dan radiator. Nah, penguatannya tergantung pada diameter dan frekuensinya. Rumus penguatan dari antena parabola itu sendiri yaitu G sama dengan 10 log 4pi AE per lambda kuadrat. Begitulah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.